أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Di antara beberapa mayat yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa, ada satu kisah yang menarik dan bermanfaat untuk dijadikan pelajaran, yaitu ketika Nabi Isa menghidupkan mayat yang sudah mati selama 70 tahun. Kisah ini dimulai pada saat rombongan Nabi Isa berjalan melewati kawasan kuburan yang sedikit mengerikan. Saat melintasi kuburan tersebut, Nabi Isa dan rombongan mendengar jeritan suara laki-laki minta tolong dan dalam keadaan amat kesakitan dari dalam kubur. Kemudian, Nabi Isa ingin mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Isa mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati dan tentunya dengan izin Allah, maka Nabi Isa pun memohon doa kepada Allah sambil menadahkan tangannya ke langit supaya menghidupkan lelaki tersebut dan doanya pun dikabulkan oleh Allah. Maka terbelahlah kubur itu dan keluarlah seorang laki-laki yang sedang terbakar menjerit-jerit meminta tolong. Melihat akan keadaan lelaki tersebut, maka ditanyalah oleh Nabi Isa kepada laki-laki itu, "Apakah kamu tidak sholat sehingga kamu disiksa seperti ini?" Laki-laki itu menjawab bahwa ia tidak meninggalkan sholat. Ditanya lagi oleh Nabi Isa, "Adakah kamu tidak berpuasa?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya berpuasa," dan laki-laki itu pun berkata sesungguhnya dia taat akan perintah Allah. Maka ditanyalah oleh Nabi Isa, "Apakah yang engkau lakukan sehingga kamu disiksa sedemikian rupa?" Maka berceritalah lelaki itu, "Saya bekerja sebagai penjual kayu bakar dan saya akan mencari kayu bakar di hutan dan memperjualbelikannya kepada siapa saja yang hendak membelinya. Datanglah seorang pembeli menemui saya untuk membeli kayu bakar lalu diberinya uang dan disuruhnya mengantarkan kayu bakar ke rumahnya. Maka pergilah saya mencari kayu di hutan dan pergi untuk mengantarkan ke rumah pembeli tadi. Di pertengahan jalan saya merasa lapar dan saya berhenti untuk makan. Selepas itu saya pun meneruskan perjalanan ke rumah pembeli ke kayu itu. Ketika saya berjalan saya terasa ada sisa makanan yang terselip di celah gigi saya. Maka saya mencoba berbagai cara mengeluarkannya dengan lidah tetapi tidak bisa, kemudian saya coba dengan menggunakan kuku tetapi tak berhasil juga. Akhirnya saya pun menggunakan ranting kecil kayu bakar yang saya pikul untuk mencungkil gigi, maka akhirnya saya dapat mengeluarkannya. Maka saya teruskan perjalanan dan setelah sampai ke rumah si pembeli itu, saya pun menyerahkan kayu bakar itu dan terus pulang. Oleh karena itu, saya lupa meminta izin kepada pembeli, sebab itulah saya dibakar dan disiksa oleh malaikat karena ranting kayu yang saya pakai buat mencungkil makanan di gigi saya. Saya telah disiksa selama 70 tahun sebagaimana yang Tuhan lihat ini dan saya tidak menyangka Allah tidak melihat akan perkara yang sekecil itu. Sahabat Tabassum TV, alangkah baiknya kita mengambil iktibar dari riwayat kisah ini. Adakah kita pernah mengambil barang-barang dari kantor ketika bekerja semacam dari sekecil-kecilnya seperti klip, kertas, pulpen dan sebagainya dan dibawa pulang ke rumah untuk kegunaan sendiri ataupun diberikan kepada anak-anak kita dan juga barang-barang orang lain yang kita pinjam tetapi tidak dikembalikan? Sesungguhnya takutlah kita akan azab Allah karena mati itu adalah benar, azab neraka itu adalah benar, azab kubur merupakan salah satu sanksi bagi mereka yang selama hidup di dunia melakukan tindak perbuatan dosa. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Menurutnya, kunci yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah amal saleh yang dikerjakan sepanjang hidupnya di dunia dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah menyiapkan tempat yang menyenangkan. Al-Quran Surat Ar-Rum. Merujuk pada pendapat Mujahid, tempat menyenangkan yang dimaksud ialah kediaman yang nyaman selama di alam barzah. Fakta ini juga dipertegas dalam hadits riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sandal orang-orang yang meninggalkannya sendirian. Bila ia orang beriman, maka amalan salat akan berada di atas kepalanya, puasa di sebelah kanannya dan zakat berada di samping kirinya, sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Ya Allah,
Hanya karena tusuk gigi yang tidak mendapat izin dari sang pemiliknya saja, seorang mayat harus dihukum 70 tahun. Bagaimana dengan kesembronoan kita di keseharian yang selama ini kita jalani? Bagaimana pula dengan para koruptor yang mengambil banyak uang negara yang menjadi hak seluruh penduduk di Indonesia? Semoga cerita di atas mampu menyadarkan kita semua agar lebih berhati-hati.